Baik, selamat sore. Nyambung lagi. Ini sekarang suasananya santai ya. Tadi aktivitas harus selesai ngasih makan ternak-ternak saya. Perkenalkan lagi, nama saya Anggi Bawono. Itu nama muda ya. Setelah menikah biasa dipanggil di kampung sini Galuh Pamungkas. Itu tinggal di desa Pengadegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Ini masih kaitannya dengan kelinci. Jadi sebetulnya saya pernah miara kelinci itu tahun 2013 itu sudah mulai sistem kandang yang rumah khusus gitu. Jadi waktu itu masih bujangan saya 2009, dan jenis kelincinya adalah Flemish Giant dan Flem ya, itu ras Norwegia yang besar-besar, bisa sampai 7 kilo, 6 kilo setengah, bahkan ada yang 8 kilo gitu. Cuma waktu itu terkendala belum zamannya online, jadi pemasaran itu masih hanya sekedar hobi itu. Paling ada yang seneng masyarakat sekitar, kemudian mungkin beda kecamatan, beda desa, nular lah istilahnya, nular pengen ikut miara, hanya seperti itu. Sementara produksinya itu semakin ya, makanya kalau ada istilah orang punya anak terus kayak macam terpelu, kayak kelinci itu, karena perkembangannya cepat sekali, cepat banyak gitu. Sampai akhirnya suatu ketika saya harus merantau, sehingga dilanjutkan sama saudara ternak di tahun 2010-nya, kemudian jadi nggak terurus. Kemudian setelah saya menikah, saya mulai lagi ya, sebetulnya punya anak kemarin yang kedua gitu. Jadi sebelum pandemi, sekitar 1 tahun sebelum pandemi itu saya mulai lagi, karena saya melihat perkembangan itu perkembangan sekarang itu berbeda di bidang pemasarannya, itu udah zamannya online. Kemudian saya lihat di media sosial itu penggemar kelinci naik, dan karena kebetulan background saya adalah internet marketer, kemudian saya biasa riset produk, saya melihat trennya itu akan naik. Entah kenapa ya waktu itu. Jadi di Google Trend itu udah mulai naik. Ternyata betul di awal pandemi itu sudah mulai dibatasi kegiatan orang ya, tidak bebas lagi, banyak yang daring ya, sekolah daring, kemudian WFH ya, bekerja di rumah, sehingga butuh hiburan di rumah. Makanya awal pandemi luar biasa, saya membentuk kelompok di desa itu sampai 22 orang itu, dan penjualannya tidak melalui online saja, yang lokal saja. Itu permintaan anakan sapian itu cepat ya, mungkin untuk hiburan di rumah daripada kurang mobile, kurang kegiatan di luar kan, seperti itu awal pandemi seperti itu. Tetapi memang sekarang trennya sudah mulai turun. Sebetulnya bukan peminatnya yang turun, tapi mungkin karena perputaran ekonomi kan sekarang cenderung stagnan, bahkan melemah. Itu mempengaruhi daya beli, itu sudah pasti. Itu jadi kendala bagi semua peternak. Bukan hanya kelinci, apapun itu, saya lihat seperti itu di sektor ekonomi apapun. Nah, di sini saya tertantang untuk supaya tetap bisa bertahan, tidak gulung tikar atau tidak tutup, karena nanti pemirsa bisa cek ya, bisa riset di media sosial, itu banyak yang istilahnya kukut ya, jual sekandang-kandangi kan, seperti itu. Nah, itu bagi saya, ketika ada permasalahan di market ya, ada daya beli menurun, istilahnya demand-nya itu menurun, itu kesempatan sebetulnya untuk bisa bertahan dan menyiasati. Pada saatnya nanti pulih, banyak yang tumbang, nanti kita tinggal pemain istilahnya seleksi alam ya, itu yang bisa bertahan. Menurut saya seperti itu. Bentuk strategi untuk supaya bisa bertahan adalah penghematan, itu otomatis. Makanya saya mencoba, dan itu sudah saya persiapkan di masuk tahun kedua pandemi di 2021 awal. Saya sudah mulai menanam tanaman pakan khusus untuk kelinci, diperbanyak. Ada indigo vera yang tadi saya sudah praktekkan cara menyajikannya ke kelinci-kelinci saya. Kemudian ada odot ya, rumput odot itu sebetulnya daun-daun ini cukup tanpa harus
kita campur dengan pakan pabrikan seperti pelet. Cuma kadang-kadang karena kesibukan saya bukan hanya urusan ternak saja, ada yang lain-lain, saya jualan online dan beberapa komoditas yang lain, sehingga waktu itu tersita. Jadi saya tetap untuk sesekali ya, secara insidental itu saya masih melibatkan pakan pabrikan. Nah, disitulah saya harus menghemat, yaitu dengan dicampur dengan tanaman-tanaman yang atau daun-daun pilihan yang disukai oleh kelinci dan nutrisinya bagus yang saya tanam sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini cerita ketika kondisi ekonomi itu sedang stabil, yang lancar-lancar saja. Sebetulnya tren untuk market kelinci di bidang kuliner itu bagus sekali. Ya, di Jakarta, di kota-kota besar itu sudah mulai ada restoran-restoran atau sekedar gerai makanan yang menyajikan olahan daging kelinci. Kemudian di tempat-tempat wisata banyak sate kelinci, ya, itu seperti itu. Jadi outputnya itu otomatis itu pedaging ya Mas ya, itu pedaging, kelinci-kelinci pedaging yang diambil dagingnya, itu seperti itu. Karena memang ada cita rasa yang khusus, di samping cita rasanya beda dengan daging-daging yang lain. Juga ini dipercaya daging kelinci itu daging yang paling sehat di antara hewan ternak yang lain, terutama hewan ruminansia, pemakan tumbuhan. Ada sapi, kambing, dan ini daging paling sehat. Hampir nol kolesterol, tetapi proteinnya paling tinggi. Tuh, juga ada khasiat-khasiat khusus untuk penyakit pernafasan, asma misalnya, itu diterapi dengan daging kelinci. Terus wanita atau ibu-ibu yang sulit hamil ya karena faktor hormonal itu bisa mengkonsumsi otak kelinci. Itu sudah banyak yang membuktikan. Ya, jadi ada segmen pasar tersendiri untuk kelinci ini. Itu dari yang sifatnya konsumsi. Kemudian yang hobi otomatis jual anakan. Itu lebih bagus nilainya. Kalau yang daging kan harga kiloan, Mas. Harga kiloan, jadi itu imbang dengan ayam pedaging. Harganya itu per kilonya itu seperti itu. Untuk ditimbang hidup ya, tapi kalau bersih itu per kilo sekitar 90.000 sampai 100.000. Udah bersih tapi masih campur dengan tulang, karkas istilahnya. Tapi kalau filet daging saja itu bisa 150 ke atas harganya. Itu seperti itu. Jadi lebih menguntungkan adalah jual anakan hidup. Untuk hobi ya, untuk yang niat untuk beternak lagi. Istilahnya breeding. Jadi usaha ternak itu ada breeding, ada fattening, ada pengembangbiakan, ada penggemukan. Penggemukan nanti arahnya untuk konsumsi, breeding itu untuk memperbanyak anakan-anakan yang nanti bisa untuk bibit lagi. Itu seperti itu. Ceritakan tentang ini, kalau feses, kencing itu juga bisa untuk pupuk juga ya? Ini gini. Dalam peternakan itu ada istilah hasil ikutan ternak. Itu umum di Fakultas Peternakan itu saya yakin ada juga. Jadi hasil ikutan itu istilahnya sampingan. Jadi kotoran-kotoran hewan itu kan otomatis menjadi pupuk kompos ya, pupuk kandang istilahnya. Dan uniknya lagi kotoran kelinci itu ya, baik itu urinnya maupun kotoran padatnya, fesesnya itu, bahasa Jawanya cemendilnya, itu bribilnya ada yang ngomong seperti itu memiliki kandungan nutrisi NPK paling tinggi dibandingkan kambing, dibandingkan sapi dan yang lain-lain. Ayam, kotoran ayam, ini kotoran paling. Makanya usaha-usaha pembibitan tanaman buah seperti bibit durian, bibit manggis, apapun itu biasanya mereka itu menggunakan pupuk dari kotoran kelinci. Ya. Selain pembibitan juga tanaman buah supaya buahnya lebih punya cita rasa, lebih manis. Durian itu lebih manis. Itu. Ada juga yang ini jahe merah itu, pertumbuhannya lebih cepat. Nah, karena apa? Karena unsur haranya itu lebih bagus, Mas, daripada kotoran-kotoran yang lain, kotoran hewan yang lain. Itu seperti itu. Butuh diolah juga itu. Ya, butuh diolah. Sebetulnya tanpa diolah bisa. Jadi nanti langsung di tanah saja, tapi itu butuh proses secara alami, itu terlalu lama. Lebih baik difermentasi. Fermentasi atau dekomposer lah istilahnya itu. Ini sekedar cerita pengalaman saja.
kembali, kalau saya sih intinya niat diperkuat. Kemudian prinsip saya adalah ya menanam terus, istilahnya peternak terus. Masalah hasil itu saya pasrahkan kepada yang kuasa, itu pasti. Beternaklah dengan dengan penuh penjiwaan, menyayangi. Jadi kalau kita bicara kelinci, itu hewan ruminansia yang paling kompleks untuk menjaga kesehatannya, itu paling rentan gitu. Gampang stres juga. Jadi memelihara harus dengan hati. Kalau kita pokoknya apapun dilakukan dengan menikmati, dengan senang, bombong, istilahnya seperti itu. Ya, asal produk kita bagus, ya. Banyak yang ternak kelinci tapi rata-rata di jari-jari kaki itu pada gatal gudik, ya. Itu namanya penyakit skebis. Kemudian dagingnya tidak ngisi, bahkan ada yang sampai ke telinga itu gatal-gatal, itu seperti itu. Itu sebetulnya kurang perawatan, kurang kasih sayang, kurang menjaga kebersihan, seperti itu, ya. Jadi saya memperlakukan ternak-ternak saya seperti bagian keluarga saya sendiri. Itu seperti itu, Mas. Nah, kemudian ketika ada masalah-masalah di market, mungkin harga pakan yang terlalu tinggi sementara harga jualnya kurang bagus, itu harus memaksimalkan hasil ikutan ternak tadi. Gimana supaya nilai ekonomi saya itu naik. Bahkan saya menanam tanaman-tanaman pakan juga, saya mulai berpikir bahwa yang membutuhkan tanaman pakan itu tidak hanya saya. Peternak-peternak di kota besar itu tidak semuanya memiliki waktu yang luang untuk menanam sendiri, tidak memiliki lahan barangkali. Ya otomatis saya juga jual tanaman daun-daun itu yang sudah siap dikasihkan ke ternak-ternak, itu sudah dalam bentuk kering, ya, istilahnya dibungkus-bungkus, kemudian saya jual secara online maupun offline. Itu seperti itu, bisa menambah hasil juga. Itu seperti itu. Kemudian dari kotoran tadi bisa dibuat pupuk, kita kemas dengan baik, kemudian dipajang di online, itu bisa mulai memperkenalkan kepada secara offline juga, itu yang membutuhkan, itu seperti itu. Nah, satu lagi saya menyiasati, karena kalau dari cash flow hanya melulu kelinci di era seperti ini itu kurang bagus. Secara tidak sengaja sekitar 8 bulan yang lalu, itu kebetulan saya juga mencoba untuk ternak ikan. Ada ikan lele, ikan patin, sama ikan nila. Nah, suatu ketika saya kehabisan pakan untuk ikan itu. Nah, kemudian saya kan di kelinci itu kan kadang-kadang suka ada pakan yang mawur-mawur, istilahnya pada jatuh di bawah kandang. Itu saya ambil saja karena susah. Kemudian saya ada yang ke bawah dengan kotorannya, saya lempar ke kolam. Ternyata itu doyan, Mas. Ikan itu doyan. Kemudian dari situ saya mulai pelajari, cari-cari di internet, literatur. Kebetulan saya juga punya akun di akademia.edu, itu banyak artikel-artikel peternakan yang dari penelitian mahasiswa S1 maupun S2, misalnya di Brawijaya, misalnya di situ. Itu ternyata kotoran dari kelinci nutrisinya masih cukup bagus. Itu. Nah, ini tinggal bisa disiasati, difermentasi lagi, tapi bukan fermentasi untuk pupuk, ya, beda. Bakterinya lain. Itu menjadi pakan ikan. Itu. Jadi selagi kelincinya penjualannya kurang lancar, kalau ikan sih saya pikir lele dan nila itu saya pikir itu sudah seperti kebutuhan pokok, ya. Di pinggir jalan banyak yang jual, di pasar ini itu lebih mudah. Itu. Jadi saya hanya ngasih makan kelinci, tapi lelenya juga ikut, tidak perlu beli pakan istilahnya. Jadi sambil menunggu kelincinya mungkin penjualannya kurang bagus, dari kotorannya ada yang untuk pupuk, dari kotorannya itu untuk ikannya panen, saya jual hasil panen ikannya. Itu seperti itu. Terus dari daun-daun yang saya tanam juga saya kemas, saya jual juga. Itu seperti, jadi kreatif saja, Mas. Itu seperti itu. Nah, bagi yang kemudian saya tidak punya kemampuan untuk, ya, zaman sekarang itu mudah dipelajari, mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang menguasai di bidang itu. Yang penting ada kemauan, kemudian melaksanakan atau menjalankan aktivitas bertani, bercocok tanam maupun ternak itu dengan
dengan sepenuh hati Mas. Insya Allah nggak akan inilah ya, rezeki nggak akan tertukar lah, itu saja. Seperti itu. Oke, ya. Bentar.